Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Rodi yang telah memberikan waktunya untuk kelompok kami mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Amalia dengan NIM 2121066. Di sini saya sebagai moderator dan materi pertama, dan ada teman saya Fatimah dengan NIM 2121076 sebagai pemateri kedua dan ketiga, dan ada Gita Rahmawati dengan NIM 2121078 sebagai pemateri keempat dan kelima. Nah, materi yang akan kami bahas mengenai qaid pokok dalam usul fikih atau al-umuru bimaqasidina. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama adalah pengertian al-umuru bimaqasidina. Nah, kata al-umuru bimaqasidina ini terbentuk dari dua unsur, yakni kata al-umuru dan al-maqasid. Secara etimologi, al-umuru merupakan bentuk dari kata al-amru yang artinya keadaan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Sedangkan al-maqasidu artinya maksud atau tujuan. Sedangkan secara terminologi berarti perbuatan dan tindakan mukallaf, baik ucapan atau tingkah laku yang dikenai hukum syara sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Mayoritas ulama usul mendefinisikan kaidah dengan hukum umum yang berlaku atau hukum-hukum yang bersifat detail. Sedangkan arti fikih diambil dari kata fikih. Nah, secara etimologi, makna fikih lebih dekat dengan makna ilmu sebagaimana yang banyak dipahami oleh para sahabat. Dalam al-umuru bimaqasidina memiliki makna segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, mulai dari pekerjaan sampai pada tingkah laku manusia tersebut. Semuanya digantungkan kepada niat daripada orang yang melakukan perbuatan. Karena suatu niat itu sangat penting untuk melihat bagaimana kualitas atau makna perbuatan seseorang. Jadi apa-apa itu tergantung niatnya, kan innamal a'malu binniyat. Semuanya itu tergantung pada niatnya. Nah, apakah dia melakukan perbuatan tersebut niatnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunahkan atau yang dibolehkan oleh agama, atau dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat kepada Allah tetapi semata-mata karena kebiasaan saja. Selanjutnya dasar hukum al-umru bimaqasidina. Yang pertama yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 225 yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Yang ketiga yaitu hadis dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahnya beberapa amal perbuatan itu hanyalah dengan niat, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatinya. Orang yang perginya diniati hanya kepada Allah dan Rasulnya, berarti mendapatkan pahala pergi karena Allah dan Rasulnya. Orang yang perginya diniati karena harta benda dunia yang hendak dicapai, maka ia akan mendapatkannya. Atau diniati karena wanita, ia pun akan menikahinya, maka perginya sesuai dengan tujuan pergi. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu cabang-cabang al-umuru bimaqasidina. Yang pertama yaitu pengertian yang diambil dari sesuatu tujuannya bukan semata-mata kata dan ungkapannya. Yang kedua, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Kaidah ini dimasukkan ke dalam al-qawaid al-kulliyah yang pertama sebelum al-umur bimaqasidiyah. Yang ketiga, apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati, maka yang dijadikan pegangan adalah apa yang ada di dalam hati. Yang keempat yaitu setiap perbuatan asal atau pokok, maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat. Yang kelima, maksud yang terkandung dalam ungkapan kata sesuai dengan niat orang yang mengucapkan.
Yang keenam, pada suatu amal yang dalam pelaksanaannya disyaratkan kepastian atau kejelasan niatnya, kesalahan dalam memastikannya akan membatalkan amal. Yang ketujuh, sesuatu amal yang dianya harus dipastikan secara garis besar, tidak secara terperinci, kemudian dipastikan secara terperinci dan ternyata salah, maka membahayakan sahnya amal. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai masalah yang terkait dengan kaidah al-umuru bimaqasidina. Yang pertama yaitu masalah tentang transaksi atau muamalah seperti akad jual beli, hibah, wakaf, hutang, tanggungan, dan lain sebagainya. Dalam muamalah, Az-Za'arqo menyimpulkan bahwa semua akad muamalah yang telah disebutkan jika diucapkan tanpa dibarengi oleh sesuatu yang memalingkan dari makna aslinya, maka hukum akad tersebut adalah sah. Masalah lain, masalah mengenai sanksi atau kriminalitas, seperti masalah kisos, baik berupa pembunuhan, masalah mencuri, masalah murtad, masalah barang, temuan, masalah nikah, dan lain sebagainya. Misalnya dalam masalah barang temuan, kaidah ini bertujuan mempertanyakan apakah dia mengambil barang temuan tersebut bertujuan untuk merawatnya sehingga dihukumi boleh, atau bertujuan untuk memilikinya sehingga dihukumi tidak boleh. Mungkin dari contoh lain mengenai masalah pencurian, seperti mencuri alat permainan. Kaidah ini berfungsi untuk membedakan tujuan pelaku. Adakah ia mengambil alat permainan tersebut bertujuan untuk memecahkannya karena ia tahu bahwa alat permainan adalah haram dimanfaatkannya, atau ia bertujuan untuk merampoknya serta memang sengaja mencurinya. Materi selanjutnya yaitu contoh penerapan kaidah al-umuru bimaqasidina. Yang pertama, bidang ubudiyah. Dalam sholat tidak diisyaratkan niat menyebutkan jumlah rakaat, maka bila seorang muslim berniat melaksanakan sholat maghrib 4 rakaat, tetapi ia tetap dalam melaksanakannya 3 rakaat, maka sholatnya tetap sah. Yang kedua yaitu bidang muamalah. Semisal ada seseorang yang berkata demikian, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta. Meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli dengan segala akibatnya. Yang ketiga, bidang siyasah. Misal, seorang yang memberikan materi tentang tahap pemilihan umum. Ada 2 pandangan. Yang pertama, ia mengajari panitia lain yang tidak mengerti tentang apa saja tahap-tahap pemilu. Dalam hal ini, ia mengajari panitia tersebut dengan niat karena Allah dan berniat untuk membagi ilmunya kepada panitia lain. Maka dengan niatnya tersebut, ia mendapatkan pahala. Yang pendapat yang kedua, ia mengajarkan panitia tersebut hanya karena ingin mendapatkan imbalan dan menjalankan tugasnya saja. Maka dalam hal ini ia tidak berniat karena Allah dan karena itulah ia tidak mendapatkan pahala. Yang keempat yaitu bidang jinayah. Barang siapa yang menggosok atau merampas harta milik orang lain, lalu ia urungkan melakukannya, namun harta tersebut kemudian rusak di tangan pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai penghosop atau merampas dan tidak dikenai kewajiban mengganti, meskipun ia secara lugas menyatakan diri berniat melakukan hal tersebut.